Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya, Benedikta Nyoman Putri Trianingsih, dengan NIM 252906105 dari Program Studi S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Statistika Terapan dalam Pemilihan IPA, saya akan mempresentasikan terkait dengan uji MANOVA dan bagaimana eh, penyelesaian contoh kasus dengan menggunakan SPSS. Namun sebelum itu, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu uji MANOVA. Jadi, MANOVA ini adalah uji parametrik yang menguji pengaruh satu atau lebih variabel bebas. Variabel bebas atau disebut dengan independen terhadap dua atau lebih variabel terikat atau variabel dependen secara bersamaan. Nah, jadi kita menguji pengaruh eh, satu atau lebih variabel bebasnya terhadap dua atau lebih variabel terikatnya. Kemudian, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kombinasi variabel dependen, jadi kombinasi variabel dependen karena dia lebih dari dua, berbeda secara signifikan berdasarkan perbedaan perlakuan atau kelompok. Contohnya, guru ingin mengetahui apakah metode pembelajaran mempengaruhi hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa secara simultan. Nah, variabel independen di sini eh, yang mempengaruhi itu adalah metode pembelajaran. Metode pembelajarannya itu satu atau lebih. Nah, di sini dibuat contohnya ada ceramah, diskusi, dan eksperimen. Jadi satu atau lebih. Kemudian variabel dependen atau yang dipengaruhi itu adalah hasil belajarnya. Ya, jadi hasil belajarnya ini bukan hanya satu, tapi dua atau lebih, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu mencakup kognitifnya bagaimana, afektifnya bagaimana, dan psikomotoriknya bagaimana. Oke, jadi itu pengertian dari uji MANOVA. Nah, adapun eh, jenis statistik uji MANOVA itu ada empat ya. Yang pertama itu ada Pillai stress. Jadi ini digunakan jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi atau ukuran sampel kecil. Jadi eh, data itu tidak homogen ya dan ukuran sampelnya kecil. Interpretasinya yaitu nilai tinggi, semakin tinggi nilai Pillai stressnya ini, maka pengaruh modelnya itu semakin besar. Kemudian Wilks lambda, jadi ini yang paling umum digunakan. Nah, ini cocok untuk asumsi homogenitas terpenuhi dan ada lebih dari dua kelompok. Ya, jadi jika ini homogenitasnya terpenuhi dan ada lebih dari dua kelompok. Interpretasinya yaitu nilai rendah atau di bawah sampai dengan nol itu memiliki pengaruh model yang besar. Lanjut, hoteling trace. Jadi ini digunakan jika hanya ada dua kelompok variabel independen saja. Ada dua kelompok variabel independen. Nah, semakin tinggi nilai hoteling trace, maka pengaruh modelnya semakin besar. Kemudian ada Royce Large Root. Ini digunakan jika asumsi homogenitasnya terpenuhi. Ini kebalikannya dari Pilastres. Jadi nilai tinggi, semakin tinggi Royce Large Road, maka semakin besar pengaruh modelnya. Jadi ketika kita eh, sorry, nah jadi sebelum kita melakukan uji MANOVA, yang pertama kita harus melakukan uji normalitasnya terlebih dahulu. Apakah data itu terdistribusi normal atau tidak? Kemudian kita melakukan uji homogenitas varians covariance. Jadi ini tujuannya untuk memastikan kesamaan sebaran antar kelompoknya. Sehingga setelah kedua asumsi ini terpenuhi, barulah kita melakukan uji MANOVA untuk mengetahui perbedaan signifikan antara kelompok secara simultan. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh kasus. Ya, di sini diberikan data skor tes hasil belajar. Dengan jenis belajar itu ada tiga, belajar mandiri, belajar berkelompok, dan les privat.
Kemudian skornya ada statistika, matematika, dan IPA. Ya, jadi di sini yang variabel yang mempengaruhi itu lebih dari tiga, dan variabel yang dipengaruhi itu juga ada tiga, statistika, matematika, dan juga IPA. Nah, dari sini kita dapat merumuskan hipotesis. Untuk hipotesis penelitiannya, untuk H0 itu tidak terdapat perbedaan hasil belajar statistika, matematika, dan IPA di antara kelompok siswa yang mengikuti belajar mandiri, belajar berkelompok, dan les privat. Sedangkan H1-nya kebalikannya, terdapat perbedaan hasil belajar statistika, matematika, dan IPA di antara kelompok belajar mandiri, berkelompok, dan les privat. Untuk hipotesis statistiknya seperti ini, jadi H0-nya yaitu mu 1, berarti mu 1 tidak ada perbedaan dengan mu 2, kemudian tidak ada perbedaan juga dengan mu 3, intinya sama dia. Sedangkan H1-nya, mu 1-nya itu eh, ada perbedaan dengan mu 2, ada perbedaan dengan mu 3. Jadi terdapat perbedaan, ya, atau tidak sama. Di sini kita menggunakan sama dengan yang tercoret seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk memasukkan data ini ke dalam Excel. Nah, kita masuk ke dalam Excel terlebih dahulu untuk mengurutkan datanya. Yang pertama, hipotesisnya tadi sudah saya sampaikan, kemudian hipotesis statistiknya juga. Nah, di sini taraf signifikansinya atau alfanya yaitu 5% atau 0,05. Kemudian kaidah pengujiannya, jika hasil uji nanti signifikansinya itu kurang dari 0,05, kalau lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak, HA-nya diterima. Berarti ada perbedaan nanti. Sedangkan jika hasil uji atau signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka H1-nya ditolak. Yang diterima H0-nya, berarti tidak ada perbedaan nanti. Sekarang kita masuk ke eh, datanya. Ini saya ganti dulu. Nah, ini datanya. Jadi saya sudah memindahkan dari Word ke Excel ini. Nah, sekarang kita terlebih dahulu harus mengurutkan datanya. Jadi kita akan mengurutkan datanya ini agar variabel bebasnya tadi yang dipengaruhi itu, ya, variabel bebasnya kita kodekan variabel bebasnya. Jadi untuk belajar mandiri, belajar berkelompok itu kodenya 1, belajar mandiri kodenya 2, dan les privat kodenya 3. Caranya mengurutkan adalah kita tulis buat kolom baru di sebelah jenis belajar, kemudian belajar mandiri ini kita kasih kode 2, 2, belajar berkelompok 1, dan les privat itu 3. Sudah. Setelah ini kita copy datanya ini. Setelah kita copy, kita klik di tab ini ada data, kemudian kita pilih short. Nah, kita buat short by-nya ini. Ya, short by-nya ini kita pilih untuk kolom yang ini itu kolom keberapa? Ini nomor 1, ada sampel 2 dan sebenarnya C, sorry, ini D, berarti kolom D. Ini sama small to large. Kita klik OK. Sorry. Mohon maaf ada kesalahan sebentar. Jadinya kita tetap buat seperti tadi. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Ini tetap dibuat. Belajar mandiri itu 2, belajar berkelompok itu 1, dan les privat itu 3. Jadi kita bukan copy beberapa, tapi semuanya ini. Nah, ini kita copy sampai terakhir 24. Kemudian kita pilih data, short. Kemudian kita short di kolom D.
Sudah small to large. Kita klik OK. Sorry, sorry. Bukan di D. Short, kolom C. Mohon maaf, ini kan berdasarkan jenis belajarnya. Oke. Kemudian, nah, sudah. Barulah kita ini. Kita turunkan ya semua. Nah, sudah dikelompokkan berdasarkan kategori variabel bebasnya. Sudah, data inilah yang akan kita gunakan di SPSS. Ya, kita lanjut ke SPSS. Baik, kita kembali pada menggunakan SPSS. Kita akan menguji MANOVA dengan menggunakan SPSS. Jadi, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita klik tab variable view ini. Selanjutnya, di name ini kita tuliskan variabel yang kita gunakan, variabel bebas maupun variabel terikatnya. Variabel bebasnya kita dan terikatnya kita input ke sini terlebih dahulu. Jadi kita langkah pertamanya adalah menginput variabel view-nya. Yang pertama tentu jenis belajar. Kita tidak bisa menggunakan spasi di sini. Ini jenis belajar. Agak ini ya. Ulangi saja ya. Kita ulangi. Ini jenis underscore belajar. Kalau dia lebih dari satu kata, pakai underscore. Oke, kemudian ini numerik ya, karena data kita berupa angka. Selanjutnya, untuk width-nya itu tetap 8. Nah, desimalnya kita turunkan menjadi 0. Karena dari data yang sudah ditampilkan di Excel tadi tidak ada koma dari hasil skor tesnya maupun dari jenis belajarnya. Selanjutnya di label inilah kita akan menulis untuk memperjelas dari name-nya. Jenis belajar. Ini baru kita bisa menggunakan spasi. Lanjut di values-nya. Ini karena ada 3 kategori belajar, maka kita akan menuliskan 3. Yang pertama, ini 1. Oke. 1 itu belajar berkelompok, 2 itu belajar mandiri, dan yang ketiga itu les privat. Jadi label 1 kita tuliskan belajar berkelompok, kemudian kita tambahkan lagi 2 itu belajar mandiri, dan yang ketiga itu les privat. Oke, kita klik OK. Nah, ini sudah dikelompokkan values-nya, kemudian missing, dan columns-nya tetap 8. Ini align-nya data kiri kanan, tidak ada masalah. Kemudian noun-nya kita menggunakan nominal, karena ini merupakan pengelompokan, ya bukan pengukuran, hanya pengelompokan. Lanjut, untuk yang kedua, itu statistika. Sama numerik, nah ini sama kita nolkan. Tidak ada angka di belakang koma dari hasil skornya. Ini kita buat hasil skor tes statistika. Kemudian ini non, columns-nya 8, right, dan ini measure-nya kita ganti scale, karena pengukuran. Lanjut, matematika. Ini kita menggunakan numerik sama, desimalnya kita nolkan. Kita perjelas lagi, hasil skor tes matematika. Kemudian non, nah ini ganti scale nih. Kemudian yang terakhir, IPA. Sama numerik, ini ganti 0. Ini hasil skor tes IPA. Ini ganti scale. Nah, jadi kita sudah menginput variabel bebas maupun variabel terikatnya di variabel view. Lanjut sekarang kita ke data view-nya.
Ini kan sudah ada di sini. Kita pindahkan data di Excel tadi ke sini. Oke, kita akan coba. Baik, untuk datanya sudah saya input. Sekarang kita akan melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data ini sudah terdistribusi normal atau belum. Karena syaratnya adalah terdistribusi normal. Jadi caranya adalah kita klik Analyze, lanjut kita Descriptive Statistik, kita pilih yang Explore, kemudian ada Dependent List dan Factor List. Dependent List ini kita masukkan variabel terikatnya. Jadi ini kita pindahkan ke sini. Oke, lanjut untuk faktor listnya ini kita pindahkan ke jenis belajarnya kita masukkan ke faktor list. Oke, lanjut kita klik plots. Untuk mengetahui distribusi normalnya kita centang normality plots with test. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Nah, di sini sudah ada data terkait dengan sorry. Ini dia. Nah, ini ada data test of normality. Nah, sekarang kita akan memahaminya melewati eh, penyampaian di PowerPoint. Baik, kita akan menginterpretasi data dari hasil uji normalitas yang sudah kita lakukan. Nah, kita pindahkan tabel yang hasil itu ke dalam PPT. Kemudian di sini kita perhatikan dinilai signifikansinya. Ya, di sini sudah terlihat signifikansinya ada 0,582 dan seterusnya sampai 0,3810. Nah, dilihat dari nilai signifikansi ini yang sudah saya tanda ini menunjukkan bahwa signifikansi, nilai signifikansi atau p-value-nya itu jelas lebih besar dari 0,05 yang artinya data ini sudah terdistribusi normal. Karena kaidah pengujiannya kalau datanya lebih dari 0,05, lebih besar daripada 0,05 itu termasuk distribusi normal. Kalau kurang dari 0,05 berarti datanya tidak terdistribusi normal. Sekarang kita akan lanjut untuk melakukan uji homogenitas. Baik, sebelum itu, kita juga bisa melihat apakah data itu termasuk distribusi normal atau tidak. Itu kita lihat dari normal Kiki plots-nya, dari hasil uji normalitas tadi. Kalau dia naik sejajar, berarti menunjukkan bahwa data ini merupakan data distribusi normal. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk menguji homogenitas. Jadi caranya adalah kita klik Analyze, kemudian kita pilih General Linear Model, kita pilih multivariat, oke. Kemudian di sini seperti tadi, dependent, terikatnya kita masukkan hasil skor tes statistika, AT, dan juga IPA. Kemudian di fix factornya kita masukkan jenis belajarnya. Lanjut kita ke post hoc. Di post hoc ini kita kembali pindahkan jenis belajar ke post hoc test for. Lanjut kita pilih Bonferroni dan di equal variance notation-nya kita pilih James Howell. Kita klik continue. Kemudian di EM means-nya kita pindahkan lagi jenis belajar ke display means form. Kemudian kita klik continue. Kemudian di option kita centang descriptive statistik karena ini merupakan descriptive statistik dan kita centang homogeneity test karena kita ingin menguji homogenitas di mana signifikan levelnya itu
0,05 atau sama dengan 95%. Kemudian kita continue dan kita klik OK. Nah, jadi di sini yang akan kita gunakan yaitu eh, kita akan menggunakan text box text of equal of covariant matrix dan juga Levin testnya. Dimana dari sini kita akan melihat signifikansinya seperti apa. Ya, kalau di boxnya ini, box text ini, kalau dia signifikansinya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan pada matriks kovarian antar kelompok. Ya, kalau di levelnya ini, kalau dia nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, artinya datanya itu homogen. Nah, coba kita copy dulu ini ke PowerPoint supaya gampang menunjukkannya. Nah, di sini saya akan menginterpretasikan hasil dari uji homogenitas dengan yang pertama kita menggunakan box test of equality of covariant matrix. Ya, jadi ini merupakan homogenitas matriks kovarian eh, dan juga Levin testnya. Jadi yang pertama yaitu dari box test of equality of covariance matrix itu kita lihat di nilai signifikansinya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ini eh, kurang dari 0,01. Jadi, eh, apa makna dari ini? Jadi, makna dari ini adalah asumsinya itu belum terpenuhi. Karena kita bisa lihat dia lebih kecil atau kurang dari 0,05. Asumsi akan terpenuhi kalau dia nilai signifikansinya eh, lebih besar daripada 0,05. Ya, artinya ini terdapat perbedaan signifikan pada matriks kovarian antar kelompok. Namun, walaupun asumsinya belum dapat terpenuhi, kita tetap bisa melanjutkan tes karena jumlah sampel pada tiap kelompok itu masih sama, yaitu 8. Lanjut, kita memeriksa asumsi homogenitas varian pada setiap variabel terikat menggunakan Levin test ini. Nah, di sini sudah dilihat dari masing-masing rata-ratanya, means-nya yaitu dia lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, asumsinya dapat terpenuhi. Ini artinya varian data ini sudah homogen, sehingga kita bisa lanjut ke uji korelasi dengan Bonfer. Kita lanjut ke PSS lagi. Baik, sekarang kita masuk pada uji korelasi. Caranya adalah kita klik Analyze, kemudian kita pilih Correlate, korelasi, kita pilih bivariat. Selanjutnya kita masukkan variabel yang kita masukkan ada hasil skor tes, tes statistika, hasil skor tes statistika, matematika, dan IPA. Kita pindahkan ke variabel. Oke, selanjutnya kita jangan lupa centang persen, kemudian kita klik OK. Oke, jadi ini merupakan data hasil korelasinya. Sekarang kita akan pindahkan ke PowerPoint untuk dapat menginterpretasikan data ini. Baik, kita masuk ke interpretasi data dari uji korelasi yang sudah kita lakukan tadi. Jadi, tabel tersebut sudah saya eh, copy ke dalam PowerPoint. Nah, di sini terlihat ada, kita perhatikan di peer correlation, dan juga dinilai signifikansinya, signifikansi tutelnya. Nah, bisa dilihat dari yang pertama yaitu peer correlation. Kita bisa lihat ini nilainya 0,942, 0,962, dan eh, yang lainnya juga sama, nilainya itu besar, yang menunjukkan bahwa nilai ini sangat kuat untuk korelasi. Jadi terdapat korelasi
nilai yang sangat kuat untuk berkorelasi. Sedangkan untuk yang signifikansi two-tailnya ini kita bisa perhatikan bahwa dia kurang dari 0,01. Nah, bisa dilihat kaidah pengujian korelasi, kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05, itu terdapat korelasi. Kalau dia lebih dari 0,05, tidak terdapat korelasi. Nah, jika datanya seperti ini, maka kita dapat simpulkan bahwa ini merupakan eh, kurang dari 0,05 yang artinya terdapat korelasi. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dari tabel ini terdapat korelasi yang sangat kuat dan juga positif. Korelasi ditunjukkan dengan adanya signifikansi, sedangkan kuat atau tidaknya ditentukan dari correlation personnya. Oke, kita lanjut. Sehingga dengan ini kita bisa masuk ke uji yang terakhir, yaitu uji manfaat. Kita kembali ke SPSS. Baik, kita masuk pada uji yang terakhir yaitu uji MANOVA. Jadi caranya adalah analyze, kemudian kita pilih general linear model, kita pilih yang multivariate. Bentuknya berarti sama seperti sebelumnya ya, masih variabelnya sudah di dependent variable, kemudian post hoc-nya juga sudah, Bonferroni. Oke, kemudian min sudah masuk dia ya, dan optionnya sudah sama seperti sebelumnya. Jadi kita klik OK saja. Nah, di sini kita fokus pada multivariate test. Ini multivariate test. Nah, yang ini kita akan copy dulu ke PowerPoint supaya kita bisa lebih mudah mengerti. Jadi saya akan menginterpretasikan hasil dari uji MANOVA tadi. Kita kan tadi menggunakan tabel multivariate test. Jadi di sini kita perhatikan Wilks lambda. Karena dari sebelum-sebelumnya uji asumsi itu sudah banyak yang terpenuhi. Maka seperti yang saya sampaikan di dasar teori tadi, pada Wilks lambda, jika asumsi homogenitas itu terpenuhi, maka kita menggunakan Wilks lambda. Akan tetapi, tidak untuk kemungkinan juga untuk menggunakan pilas trace, karena pilas trace ini juga dapat digunakan di segala situasi, baik ketika asumsi itu terpenuhi maupun tidak terpenuhi. Jadi kita lihat di sini ada eh, signifikansinya dari Wix lambda itu 0,92, yang artinya dia lebih besar daripada 0,05. Nah, ini artinya jenis belajar itu tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Kemudian kita gunakan juga tabel test of between subject effect. Jadi di sini kita lihat di jenis belajar ini ada hasil skor tes statistika, matematika, dan IPA. Kita lihat di bagian sini ada signifikansi. Ya, di signifikansi ini kita lihat eh signifikansinya itu di atas atau lebih besar daripada 0,05 dari tiga variabel ini. Matematika, statistika, matematika, ataupun IPA. Nah, jadi dari tabel ini, nilai signifikansi ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar statistika, matematika, dan IPA di antara kelompok siswa yang belajar dengan belajar berkelompok, belajar mandiri, dan juga les privat. Baik, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.